selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi dengan saya, mudah-mudahan masih semangat belajar ya. Kita lanjutkan pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan nonlinier yaitu fungsi kuadrat. Nah, kita mulai saja. Fungsi kuadrat secara umum, namanya juga fungsi kuadrat ya. Jadi secara umum ini yang terbesar adalah pangkat 2. Kuadrat itu artinya pangkatnya 2. Seperti ini model umumnya, atau ditulis sebagai fungsi X ya, secara umum fungsi X. Nah, secara matematis fungsi X. Nah, kemudian dari persamaan ini akan menentukan bentuk kurvanya. Kalau pangkatnya 2, fungsinya kuadrat, ini kurvanya biasanya parabola. Ya, yang menentukan model kurvanya nanti koefisien A dan diskriminasi. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika A lebih besar 0, maka terbuka ke atas. Jika A lebih kecil dari 0, maka ke bawah. Kalau lebih besar 0 terbuka ke atas, artinya titik ekstrimnya minimum ya, karena kan ke atas ya, menghadapnya ke atas. Kalau menghadapnya ke bawah, berarti kan maksimum. Kemudian kalau diskriminan ya, diskriminan ini jika D sama lebih dari 0, maka memotong sumbu X di 2 titik. Jika D sama dengan 0, maka memotong sumbu X di 1 titik. Jika kurang dari 0, maka tidak memotong sumbu X. Nah, jadi ini model gambarnya bisa dilihat dari hasil D dengan nilai A-nya. Nah, jadi lebih gampangnya kalau A-nya lebih besar 0, ini lihatnya dibalik ya. Jadi A di atas, A lebih besar 0. Nah, terbuka ke atas, ini titik minimal ya. Kalau A lebih kecil 0, gambarnya ke bawah kan ya. A lebih kecil 0. Nah, ini titiknya maksimum. Jadi tinggal di apa istilahnya, kalau dilihat secara tegak gitu ya. Ini kan mendatar ya, ditegakkan itu hanya di atas, kurvanya menghadap ke atas ya. Kalau ini kan ditegakkan hanya di atas, ini kurvanya ke bawah. Nah, jadi itu cara mudah menghafal. Kemudian, nah ini contohnya. Jadi kalau A-nya positif ya, menghadapnya ke atas. Diskriminannya lebih dari 0, memotong 2 titik ini. Kalau sama dengan 0 hanya menyinggung ya, 1 titik. Kalau kurang dari 0, tidak memotong sumbu X-nya. Ini kalau yang A-nya lebih kecil 0, menghadapnya ke bawah semua ya. Ini kalau memotong 2 titik berarti D-nya lebih dari 0. Kalau sama dengan 0, 1 titik ya. Kalau kurang dari 0, D-nya berarti tidak memotong sumbu X. Nah, ini kalau menggambarkan, ini yang pertama tentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Titik potong kurva dengan sumbu X itu artinya X-nya 0. Ya, karena memotong sumbu Y. Potong sumbu Y itu di X-nya 0. Tinggal X-nya dimasukkan 0, nanti Y-nya ketemu berapa. Ini titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya yang 0. Nah, jadi ada 3 kemungkinan solusi. Jika D-nya lebih dari 0, maka ada 2 titik potong tadi ya. Ini menghitung titik potongnya menggunakan rumus seperti ini. Jika D sama dengan 0, maka titik potongnya ini ya, min B per 2A. Jika D-nya lebih kecil 0, tidak ada titik potongnya. Nah, ini sendiri, ini adalah D-nya ini. Nah, karena ada 2 titik tadi ya. Lagi kuliah. Titik ekstrimnya ini min B per 2A, min D per 4A. Ini. Tentukan sumbu simetris yang membagi kurva parabola menjadi 2 bagian yang sama.
garis sumbu simetris ini melalui titik ekstrim persamaan garis simetrisnya yang X-nya ini min B per 2A. Contoh soalnya, jika fungsi kuadratnya min X kuadrat plus 6X min 9, kalau kita gambarkan titik potong ini titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Jadi X-nya masukkan 0 kuadrat plus 6 kali 0 min 9, ketemunya min 9 ya, Y-nya ya, jadi titik potongnya 0, min 9. Titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya yang 0, Y-nya ini yang 0. Nah, jadi sama dengannya 0. Ini dicari diskriminannya dulu. Diskriminan itu min B kuadrat min 4AC. Ini A-nya min 1, B-nya plus 6, C-nya min 9. Jadi B kuadratnya 6 kuadrat 36 ya, min 4A, C, A-nya min 1, C-nya min 9. 4, min 4, min 1 kali min 9, jadi min ya, min 4 kali 9, 36 ya, jadi 0 ya, 36, min 36, 0. Jadi karena D-nya 0, hanya satu titik potong. Satu titik potong yaitu min B per 2A tadi ya, ini rumusnya. Min B per 2A. Ini ya, satu titik potong tadi. Jadi min B per 2A saja, karena diskriminannya 0 ya kan. Kalau titik potongnya 1 kan D-nya 0. Jadi B-nya tadi 6 ya, min B. Jadi jangan lupa ada minnya, min 6 per 2A-nya min 1. Jadi min 6 dibagi min 2 plus 3, 3,0. Kemudian titik ekstrimnya. Titik ekstrim ini karena A-nya dilihat, ini A-nya adalah negatif 1 ya. A-nya negatif. Nah, berarti menghadap ke bawah ya. Menghadap ke bawah ini. Nah, berarti titik ekstrim yang maksimum. Nah, ini karena tadi titik potongnya hanya 1 ya, ini titik ekstrim maksimumnya 3,0. Sumbu simetrisnya dari 3-nya ini, X-nya ini ya. Sumbu simetrisnya ini tadi ya kan, sama rumusnya ini. Nah, jadi kalau digambarkan kita punya titik potong 0, min 9 ini. Kemudian bentar ya. Kita maaf. Nah, jadi kita sampai di sini 0, min 9 ini titiknya, kemudian 3,0 ini titiknya, kemudian menghadap ke bawah ya. Jadi kurvanya ini menghadap ke bawah seperti ini. Nah, jadi ini digambar parabolanya menghadap ke bawah seperti ini ya, skalanya mudah-mudahan ini memperjelas. Di sini titik potong nolnya ya. Berikutnya, ini aplikasinya dalam fungsi ekonomi. Ada fungsi permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, ada transformasi produk. Yang pertama fungsi permintaan. Jika diketahui fungsi permintaan ini masih pakai X, Y, ya. Nanti kita kalau pakai P sama Q-nya, contoh yang berikutnya. Agar terkait dengan yang tadi, kita masih pakai X, Y. Fungsi permintaannya adalah ini, di mana Y adalah harga. Jadi Y-nya itu P-nya dan X-nya kuantitas, kuantitinya Q-nya. Kalau digambarkan kurvanya sama dengan tadi. Ini titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya yang 0. Masukkan X-nya 0, 0, 12 ya, 12. Jadi titik potong 0,12. Titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya yang 0. Y-nya ini 0, ini difaktorkan saja bisa. Difaktorkan ini yang belakang ini perkaliannya nanti penjumlahannya min 7. 12 itu suku perkaliannya 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Yang dijumlah bisa jadi 7. Nah, kemungkinan besar ini 3 sama 4 ya. Nah, yang diminta min 7. Jadi kalau difaktorkan ini min 3, ini min 4. Min 3 tambah min 4 kan min 7 ya. Min 3 kali min 4 plus 12. Nah,
Ini kalau dicek dengan diskriminannya ternyata B kuadrat, B-nya ini ya min 7, B kuadrat min 4A-nya 1 ini, kali C-nya 12, ketemunya positif. Berarti ada 2 titik potong. Nah, titik potongnya 2, jadi titik potong ini setelah kita faktorkan ini tadi, faktornya 3 sama 4 ya. X min 3 sama dengan 0 berarti X-nya 3 kan ya. X min 4 sama dengan 0, X-nya 4. Jadi titik potongnya 3, 0 dan 4, 0. Karena A-nya positif ini ya, A-nya kan plus 1 nih. Nah, maka menghadap ke atas. Jadi titik ekstrimnya minimum. Ini titik ekstrimnya min B per 2A, min D per 4A. Ini B-nya tadi min 7 ya. Min 7 jadi plus 7 per 2A, A-nya 1. Jadi plus 7 per 2 ya, min D, D-nya tadi 1 kan ya. Min 1 per 4A, 4 kali A-nya 1. Ini titik ekstrimnya, kemudian kalau digambarkan tinggal masuk gambarnya, kita punya titik ini 0,12, 3,0, 4,0 dan ini. Nah, ini gambarnya ya. 0,12, 3,0, 4,0. Titik ekstrimnya ini tadi berapa tadi? 7 per 2, min 1/4. Nah, ini anggap saja 7 per 2, 7 per 2 itu sini minnya min 1/4 ya. 7 per 2 itu kan 3, sekian ya. Setelah 3 kan ini 3,0. Ini setelah 3 lebih sedikit. Nah, ini titik ekstrimnya. Jadi terbuka ke atas karena A-nya lebih dari 0. Masih ingat fungsi permintaan? Fungsi permintaan itu coba kita review materi yang lalu. Kalau kita nyatakan dengan fungsi linier yang kurva ini yang mendatar, kuantitinya ya, masih ingat ya? Ini price-nya. Masih ingat hukum permintaan dengan harga? Kalau permintaannya semakin banyak, harganya akan semakin kalau kuantitinya banyak, harganya semakin, atau kita dari kecil dulu ya, kalau kuantitinya sedikit, limited edition gitu ya, harganya semakin naik kan ya. Jadi kalau Q-nya mendekati 0 tuh harganya semakin tinggi. Ya, misalnya di sini lah ya. Kalau kuantitinya banyak ya, diproduksi massal berlimpah, harganya lebih murah kan ya, lebih turun dari sini ya. Nah, jadi kalau fungsi penawaran itu gradiennya negatif ya. Nah, ini fungsi permintaan. Jadi kalau dari fungsi kuadrat ini, fungsi permintaan yang berlaku ya, yang menurut hukum ekonomi berarti hanya yang ini saja. Ini sampai di sini ya. Nah, kan karena nggak ada harga yang negatif ya kan, kalau di gambar secara matematis ada negatif min 1/4 tadi ya. Tadi Y-nya itu kan price-nya, X-nya kuantitinya ya. Coba kita cek nih. Y-nya harganya, X-nya adalah kuantitinya. Nah, jadi yang digunakan fungsi permintaannya hanya ini, artinya fungsi permintaan ini hanya berlaku untuk interval jumlah permintaan ya, dari 0, ini dari 0 sampai 3. Harga permintaan dari 0 sampai ini tertinggi 12. Ini ya. Atau kalau dinyatakan secara matematis fungsi permintaannya seperti ini. Ya, seperti ini untuk quantity sama price-nya seperti ini. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Fungsi permintaan barang ini hampir sama ya, hanya ini A-nya negatif. Y-nya harga, X-nya quantity, maka gambar kurvanya ini sama yang tadi, modelnya sama ya, titik potong dengan sumbu Y, X-nya masukkan 0. X-nya 0, 0 tinggal plus 12 ya, 0,12. Dengan sumbu X, Y-nya yang 0. Ini Y-nya 0, kita faktorkan ya, kalau kita cek D-nya B kuadrat min 4AC, ini A-nya min 1, B-nya min 1, C-nya 12.
di urut ABC ya. Ini B kuadratnya min 1 kuadrat berarti min 1 kali min 1 plus 1 ya. Min 4 A kali C, A nya min 1, C nya 12. Ini kalau dihitung kita cek ketemu 49. Positif berarti ada 2 titik potong. Kita cek ini kalau difaktorkan, ini tadi hampir sama yang tadi, faktornya 12 itu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Yang dijumlahkan bisa min 1 atau 1 ya. Nah, kira-kira yang bisa 1 yang dijumlahkan, jumlah itu bisa plus minus ya. Jadi kalau ini 3 sama 4 kasih plus minus kan bisa ketemu min 1 kan. Min 4 tambah 3 kan? Ya. Nah, berarti lihat tapi ini X-nya negatif ya. Kita cek X-nya negatif. Angkanya 3 sama 4 ya, tapi X-nya negatif. Jadi X kuadratnya negatif. Jadi yang depan ini X yang positif, ini min. Sebenarnya dibalik sama ya. Nah, kalau dibalik nanti angka juga mengikuti dibalik ya. Yang penting dijumlah ketemunya min 1. Coba kita cek kalau ini plus 4, ini plus 3. Ini kalau dikali X kan min 4X ya. Min 4X ditambah 3X. Ketemunya kan min 1 ya. Nah, jadi kalau minnya yang depan, berarti 4-nya yang di sebelah sini, 3-nya di sini. Gitu ya. Jadi hati-hati kalau X kuadratnya negatif, karena pemfaktorannya salah satu X-nya diberi min ya. Ini biasanya kurang teliti. Jadi kita punya titik potong, X satunya min 4,0 dan 3,0. Ya. Kemudian karena A-nya lebih kecil 0 ya, negatif 1 kan ya. Berarti kurvanya menghadap ke bawah, jadi titik ekstrim maksimum. Titik ekstrimnya rumusnya sama ya. Hanya ini maksimum, jadi kalau digambarkan menghadapnya ke bawah. Min B per 2A, B-nya min 1 ya, min 1 per 2A, 2A-nya 2 kali min 1. Berarti masih min ya. Jadi min B itu minnya min 1 per 2A, 2-nya kali min 1. 2 kali min 1. Nah, min plus, tapi ini di bawah masih ada minnya. Jadi masih min setengah ya. D-nya 49, karena min D min 49 per 4A. A-nya juga min. Jadi min bagi min plus ini ya, 49 per 4. Jadi kalau kita gambarkan, kita punya titik 0,12, min 4,0, 3,0, dan titik ini. Nah, seperti ini. Min 4,0, 3,0, titik potongnya tadi ya. Ini titik potong dengan sumbunya tadi 0,12, kemudian ini titik ekstrimnya tadi. Berapa tadi? Min setengah, 49 per 4. 49 per 4 itu sekitar berapa? 42 sekian ya. Jadi min setengah, nah ini kira-kira min setengah di sini lah ya. Min setengah, ini kira-kira itu tadi 49 per 4 ya tadi. Kok 42? 1 ya, ini depannya 1. 12, sekian. Fokusnya angka 4 ini ya, jadi 4 ini 12 sekian, jadi lebih sedikit dari 12. Nah, makanya jauh sekali. Nah, jadi hanya 12 ya, 12, sekian. Jadi di sini ya, menghadapnya ke bawah karena A-nya negatif. Nah, tinggal digambar. Jadi fungsi permintaannya kalau dituliskan secara fungsi ekonomi pakai P dan Q seperti ini ya. Fungsi tadi, nah hanya X-nya diganti quantity, Y-nya diganti price. Ini berlaku untuk kuantitinya 0 sampai 3, price-nya 0 sampai 12. Ini sama yang tadi. Kenapa hanya yang dipakai yang di sini ya? Karena fungsi permintaan itu kita cek kalau fungsi permintaan dalam linear permintaan. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu kalau ini sama yang tadi ya, masih sama persis yang tadi. Kalau kuantitinya sedikit, permintaannya, price-nya pasti tinggi ya. Nah, jadi yang dipakai yang di kuadran 1 yang arahnya
negatif. Jadi arah gradien menghadap ke kiri itu gradiennya negatif. Kita lanjutkan fungsi penawaran. Fungsi penawaran, kalau fungsinya kuadrat seperti ini sama ini, y-nya price, x-nya quantity. Kalau kita gambarkan titik potong dengan sumbu y berarti x-nya 0. X-nya 0, 0, tinggal 2 ya. Ini titik potongnya berarti 0,2. Kemudian titik potong dengan sumbu x, y-nya 0. Ini y-nya 0. Kita cek diskriminannya. B kuadrat min 4AC ini B-nya 3, A-nya 1, C-nya 2. 3 kuadrat 9 min 4 kali 1 kali 2 positif ya, maka ada 2 titik potong. Kita faktorkan, faktornya 2 itu hanya 1 kali 2. Nah, jadi 1 kali 2 ini. Yang bisa dijumlahkan menghasilkan plus 3 berarti ini plus semua. Jadi x plus 1 plus 2. Jadi kalau x plus 1 sama dengan 0, x-nya ketemunya min 1. X plus 2 sama dengan 0, x-nya ketemunya min 2. Di titik potongnya min 1,0, min 2,0. Kemudian karena A-nya positif berarti menghadap ke atas ya. Titik ekstrimnya minimum di bawah ya. Ini rumus titik ekstrimnya min B per 2A, B-nya 3 ya. Min 3 per 2 kali A-nya 1. Min 3 per 2. Min D-nya sudah dihitung, ini 1. Min 1 per 4A. 4 kali 1, 4 ya. Min 1/4. Ini tinggal digambarkan. Nah, ini kalau kita gambarkan, kita punya titik potong min 2,0, min 1,0 ya, sama 0,2. Ini titik potongnya min 1,0 sama min 2,0. Titik potong dengan sumbu 0,2 tadi ya. Titik ekstrim minimalnya ini tadi min 3 per 2, min 1/4. Jadi ini min 3 per 2, min 1/4. Ini ya. Nah, jadi ini kira-kira kalau dilanjutkan, miring. Ini x-nya min 3 per 2, y-nya ini di sini min setengah. Nah. Jadi kalau ini dituliskan secara ekonomis fungsi permintaannya, nah ini tadi ya. Y-nya diganti price, G-nya diganti quantity, kemudian berlaku pada G-nya lebih dari 0, quantity-nya X-nya, Y-nya price-nya tadi ya, berlaku untuk quantity lebih dari 0, price-nya lebih dari 2. Nah, ini sama dengan tadi terkait dengan fungsi penawaran. Fungsi penawaran, kalau kita lihat fungsi penawaran dalam fungsi linear itu quantity sama harga ya. Fungsi penawaran. Masih ingat ya, kalau harganya kalau penawaran itu kalau kuantitinya sedikit, harganya, kalau produksinya sedikit, supply-nya sedikit, harganya sedikit ya. Kalau kuantitinya banyak, harganya akan meningkat, ya kan? Nah, jadi kalau dari supplier itu kan kalau produksinya barang sedikit kan ya mendapatkan uangnya sedikit. Fungsi penawaran itu dari supplier ya, dari pabriknya. Kan ini fungsi supply. Kalau permintaan tadi fungsi demand, permintaan ya. Kalau penawaran kan seperti ini ya, jadi gradiennya positif. Jadi yang dipakai yang ini. Nah, yang di sini ya. Ini kan Y-nya minimal 2. Jadi price-nya minimal 2. Kuantitinya dari 0 sampai tak terhingga yang positif. Nah, jadi Q-nya lebih besar sama dengan 0 ini. Price-nya lebih dari 2. Ini fungsi permintaannya. Berikutnya, keseimbangan pasar sama dengan yang lalu akan tercapai pada saat jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Quantity demand sama dengan quantity supply. Nanti akan tercipta pada keseimbangan pasar ini harga keseimbangannya berapa, kuantitinya berapa ya. Ini contohnya, ada demand, ada supply, tentukan keseimbangan pasarnya, gambarkan kurvanya. Nah, tinggal dicari nilai keseimbangan pasar, kemudian digambar kurvanya, karena ini ada 2 kurva, demand dan supply, jadi kurvanya juga 2 ya. Nah, jadi seperti ini.
Jadi segmen pasar berlaku pada saat quantity demand sama dengan quantity supply atau price demand sama dengan price supply. Jadi tinggal disubstitusikan tadi Y-nya, Y yang demand sama dengan Y yang supply ya. Y-nya ini tinggal diganti Y-nya di sini. Nah, ini tinggal dipindah ke sana ya. Hasilnya seperti ini, tinggal kita sederhanakan. Jadi X kuadratnya ini kan habis ya. X kuadrat min X kuadrat habis. Kalau X-nya kita pindah ruas, ini 7-nya min 7 pindah ke sana jadi plus 7 ya. Plus 7X tambah 3X kan 10X. 12-nya di sini tetap, 2-nya pindah ke sana. 12 min 2. Berarti 10 kan? 10 ya. Nah, tulisnya dibalik ini. Jadi ini kalau ditulis 12 tetap, 2-nya pindah ke sini. Kemudian 3X-nya tetap, min 7-nya pindah ke sini. Jadi 10X sama dengan 10. Jadi X-nya sama dengan 1. Nah, X-nya sama dengan 1 ini tinggal dicari Y-nya berapa. Y-nya boleh masuk ke demand, boleh masuk ke supply. Karena sama, ini sama dengan kan. Nah, ini masukkan ke salah satu yang kecil hanya ini. Kalau X-nya 1 masuk ke sini ya. 1 kuadrat plus 3 kali 1 plus 2. Ini kuadrat ya, bukan 1 kali 2 ya. 1 tambah 3 tambah 2. Jadi 6. Jadi seimbang pasar pada Y-nya 2. Y-nya 2. Y-nya 6. X-nya 1. 1,6. Jadi titik potong dua kurva ini pada saat titik 1,6. Satunya di sini ya, mestinya 1,6. Nah, jadi yang kurva ini digambar sendiri, yang ini gambar sendiri. X kuadrat min 7X plus 12 tadi kelihatannya sudah ditulis, digambar ya. X kuadrat min 7X plus 12. Ini tadi. Yang contoh pertama tadi. Nah, ini ya. Gambarnya seperti ini, tadi sudah kita bahas, ini gambarnya, ngitungnya ya, sudah kita bahas. Kemudian yang fungsi satunya lagi, yang kita bahas barusan tadi, fungsi penawaran tadi, ini ya. Nah, ini gambarnya. Nah, jadi gambarnya digabung ini ya. Nah, yang fungsi tadi ini, permintaan dengan fungsi penawaran dijadikan satu gambar, ketemunya di titik potongnya di sini. Jadi menggambarnya untuk menggambar masing-masing grafik ini sudah ada pada soal sebelumnya persis. Nah, ini latihan soalnya. Jika diketahui fungsi permintaan penawaran, cari keseimbangan pasarnya, gambar kurvanya. Jadi model soalnya sama, cari keseimbangan pasar, gambar kurva. Sama persis yang tadi ini, tinggal diganti ceritanya, angkanya ya. Nah, mudah-mudahan kalian tidak ada kesulitan. Kemudian kurva transformasi product transformation curve ini menunjukkan bagaimana suatu perusahaan berdasarkan proses produksinya menetapkan kombinasi jumlah setiap jenis barang yang dihasilkan sesuai dengan sumber dayanya. Ini sumber dayanya macam-macam ya, ada kapital, tenaga kerja dan sebagainya. Misalnya nih, jika suatu perusahaan memproduksi dua jenis barang X dan Y misalnya ya, dan dengan bahan baku dan tenaga kerja tertentu, maka hubungan kuantitas atau kombinasi kuantitasnya dari kedua jenis barang tadi akan membentuk kurva transformasi produk atau kurva kemungkinan produksinya, production possibility curve. Hubungan kurva X dan Y-nya ini digambarkan pada kurva cembung atau konkav curve, yaitu kurva yang terbuka ke bawah mengarah ke titik origin titik 0. Jadi seperti seperempat lingkaran ya, hanya yang di kuadran 1. Jadi kalau saya bilang kuadran 1 itu di sebelah yang di sini, jadi kuadran itu ini kuadran 1, ini 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Jadi berdasarkan kurva ini, jika produksi X-nya bertambah, maka jumlah produksi Y-nya akan berkurang. Jadi kalau X-nya nambah banyak, Y-nya turun ya. Kalau Y-nya yang naik, X-nya turun. Karena sumber dayanya sama. Nah, jadi kalau sumber daya ini pakai sama, satu tempat, satu tenaga kerja, ada produksi beberapa barang gitu ya. Nah, nanti saling mempengaruhi.
kita lihat contohnya. Jika memproduksi jenis barang yaitu piring dan gelas misalnya ya, jika diketahui kurva transformasi produknya adalah ini, tentukan jumlah maksimum piring yang diproduksi, gelas yang diproduksi. Nah, kita cek tadi fungsinya itu gambarnya seperti ini. Nah, artinya ini kombinasi X dan Y, produknya produk Y sama produk X. Ini akan ada titik maksimum Y dan titik maksimum X-nya. Ya, artinya nanti pada saat Y maksimum ini X-nya 0. Pada saat X-nya maksimum, Y-nya ini titiknya yang 0 ya. Jadi di sini kalau dituliskan X, X-nya, 0. Kalau ini dituliskan X-nya kan di sini 0 ya, 0, Y. Nah, jadi pada saat maksimum ini pada saat salah satunya 0. Nah, jadi soal yang tadi ini P kuadrat plus 3P sama dengan plus 5G ya, sama dengan 130. Ya, coba kita tuliskan P kuadrat plus 3P plus 5G ini sudah digambarkan. Ini 5G tadi. 5G sama dengan 130. Ini ya. Nah, ini kalau diminta maksimum piringnya, berarti pada saat gelasnya 0. Nah, berarti masukkan aja gelasnya 0 ini. Jadi, masukkan ya P kuadrat plus 3P ditambah 5 kali G-nya 0. Ini kali ya. Sama dengan 130. Jadi kita punya P kuadrat plus 3P. Ini 0 ya, 130-nya kita pindah ke sini ya. Min 130, ini kan plus ya. Jadi min kalau pindah sama dengannya 0. Nah, ini kita faktorkan. Kita cek 130 itu faktornya yang bisa dijumlah ketemunya 3. Kira-kira berapa? 130 itu kan 13 dikali 10 ya. 13 kurangi 10 kan bisa 3 ya. Nah, berarti ini kalau kita faktorkan bisa 13 dengan 10 kan. Di tengah ini plus 3, berarti yang plus yang lebih besar, ini yang min. Nah, ini kalau sama dengan 0 berarti piringnya sejumlah yang ini ya. Min 10 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 10. Kalau ini kan P-nya ketemunya min 13 ya. Kan tidak mungkin produksi itu min 13, jadi yang dipakai yang 10. Jadi maksimum P-nya ketemunya 10 ya, maksimum P-nya. Kita hitung yang maksimum untuk gelasnya. Maksimum untuk gelas itu berarti P-nya 0. Jadi P-nya ini masukkan 0. 0 kuadrat ini 0 ya, ditambah 3 kali 0 plus 5 kali G sama dengan 130. Ini 0 ya. Nah, tinggal kita punya 5 kali G sama dengan 130. Jadi G-nya 130 per 5. Berapa? 13 dibagi 5, 20, 30 bagi 5, 6 ya, 26. Nah, berarti kita punya gelas maksimal 26. Nah, kemudian tadi dicari apa lagi? Maksimum piring yang diproduksi jika produksinya 18 gelas. Jadi kalau gelasnya 18, kalau G-nya 18, P-nya berapa? Ya udah dimasukkan ya. Masukkan aja, berarti bersama tadi ini P-nya kita mau cari, G-nya 18. Jadi P kuadrat plus 3P, 5 kali 18 berapa? 5 dikali 18, 90 ya. 90-nya positif, 130 pindah ke kiri ya, jadi negatif ya. 90 min 130 berarti min 90 130 min 10. Kok 10? 40.
min 40 perkaliannya penjumlahannya ketemunya 3. Kalau kita faktorkan berapa? 40 yang ketemunya bisa 3 itu 5 kali 8 ya. Nah, jadi 5 sama 8. Lihat ini yang P-nya 3P plus, berarti yang plus yang besar, yang kecil yang min. Ya, min 5 plus 8 kan plus 3. Kalau dikali kan min 40 ya. Nah, ini sama dengan 0 yang diambil berarti yang P-nya hasilnya positif. P min 5 sama dengan 0 ya. P-nya ketemunya 5. Kalau yang ini nanti P-nya ketemunya min 8. Yang dipakai yang plus. Nah, berarti pada saat G-nya 18, P-nya 5. Kemudian jika produksi piringnya 7. Sekarang P-nya ya. Kalau P-nya 7, masukkan tadi. Jadi P-nya diganti 7. 7 kuadrat tambah 3 kali 7 tambah ini dikali ya 5G sama dengan 130. Nah, berarti ini 49 ditambah 21 tambah 5 kali G sama dengan 130. 49 tambah 21 itu berapa? 70 plus 5G sama dengan 130. 5G sama dengan 130. 70-nya pindah ke sini ya, ke kanan, jadi ini plus 70 pindah jadi min 70. 130 kurangi 70 itu berarti berapa? 60 ya. Jadi 5G sama dengan 60. G-nya sama dengan 60 dibagi 5. Sama dengan 12 ya. 12. Nah, ini sudah kita hitung. Kemudian berapa? Oh, gambarkan. Jadi kalau kita gambar, kita punya titik ini. P maksimalnya 10, G maksimal 26, dan kita punya titik P5 pada saat G-nya 18, dan P7, G-nya 12. Bentar kita cek gambar ini sudah ada. Ini ya. Gelas, ini G-nya. Ini piring P-nya. Tadi gelas maksimalnya 26, minimalnya piring 10, maksimal piringnya. Jadi P maksimal tadi 10, G maksimal 26 ya, udah ya. Kemudian titik G-nya 18, P-nya 5. Ini P-nya 5, G-nya 18 ini. Kemudian titik satu lagi ini 7,12, piringnya 7, gelasnya 12. Piringnya 7, gelasnya 12. Udah sesuai ya. Ini hasilnya. Kalau digambar, tinggal titiknya dipasang titiknya, kemudian digambar kurva lengkung seperti seperempat lingkaran. Ya, bisa lingkaran, bisa seperti lingkaran, bisa seperti elips ya. Yang penting modelnya lengkung ke bawah. Jadi menuju ke titik pusat 00 ini, menghadap titik pusat. Ini grafiknya. Kemudian contoh yang lainnya. Ini ada fungsi permintaan masih pangkat 1, fungsi penawarannya pangkat 2, ada pajak 20%, tentukan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak per unitnya, pajak totalnya berapa, masing-masing 90%, kurvanya. Nah, kurvanya kalau digambar seperti ini ya. Nah, nanti penyelesaiannya ini sudah ada titik-titik potongnya, sudah ketemu ya. Nah, tinggal kalian lengkapi ya. Dilengkapi sendiri, ini penjelasan dari gambar kurva ini dilengkapi sebagai tugas. Jadi satu soal ini saya sisakan untuk kalian yang coba mengerjakan. Kalau ada kesulitan bisa tulis di forum atau chat WA dengan saya. Demikian saya sampaikan materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain materi. Sampai ketemu lagi. Selamat melanjutkan perjuangan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.